Peng Fei, jangan-jangan. Masih menyala? Apakah dia tidak tahu bayinya sudah pergi? Jangan. Jangan. Peng Fei. Peng Fei. Jangan. Jangan. Mereka tidak mudah. Saya berpikir ini kesempatan bagus. Gerakkan Peng Fei untuk datang ke penerbangan sipil. Kamu suruh Peng Fei ganti pekerjaan dan lepas seragam militernya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin. Selama harganya pas. Berapa harganya? Harga sesuai kualitas. Seperti Peng Fei. Selama dia datang 2 kunci, akan langsung di tangan. 1 kunci rumah 3 kamar tidur, dan 1 ruang tamu. Kunci mobil Shanghai Santana. Gaji bulanan 10.000. Biaya jam terbang beberapa kali lipat gaji bulanan. Apakah boleh? Apa? Kamu tahu negara melatih seorang pilot. Berapa biayanya? Hanya 2 kunci. Itu hanya sebagian kecil. Saya bicara secara individu. Oke, setuju. Kamu bilang pemimpin, kita bilang padaku berkali-kali. Suruh aku menggerakkan ini. Murid-murid di tentara datang ke penerbangan sipil. Aku ternyata kamu ingin membuat jasa. Apa yang kamu bicarakan adalah win-win. Saya menyarankan kamu jangan mulai. Kita tidak bisa melakukan perekrutan. Selain itu saya masih bekerja di divisi. Ayolah. Hanya kamu di TK itu. Kamu dapat gaji pas-pasan. Sejauh ini ruangan ini belum ditugaskan. Kamu masih tinggal di asrama tunggal? Saya menyarankan kamu ini mengundurkan diri segera. Aku nggak harus terus-terusan bepergian. Kurasa kamu lebih baik. Aku suka kerja di taman kanak-kanak. Anye. Apa kabar Anye? Aku bermimpi tentangmu. Gak apa-apa, gak masalah. Bukankah itu cuma mimpi? Aku baik-baik aja, aku di sini. Peng Fei, jangan terbang lagi. Aku nggak tahan. Bagus Anye. Kita masih muda. Kita akan punya anak. Bukan itu. Aku nggak mau kamu terbang. Ayo nggak usah terbang, oke? Jangan terbang. Aku ngapain kalau nggak terbang? Lakukan apa aja. Lagian kita nggak terbang. Kita nggak terbang. Aku takut. Aku takut mati, Peng Fei. Memeluk istri yang ketakutan. Peng Fei dalam dilema. Dia nggak mau bikin Anye sedih lagi.
Dan nggak bisa ninggalin karir yang dia anggap sebagai hidupnya. Kita nggak terbang, kita nggak terbang. Jangan terbang, jangan terbang, jangan terbang lagi. Haiyun, makanannya udah siap belum? Betul, ayo bantu aku dong. Kamu ngapain sih? Sweater dan celana katun tua ini. Ini potongan terbaik buat popok anak. Lembut dan menyerap, ayo. Aku kerja seharian. Pulang-pulang harus bantu kamu ngelakuin ini. Kamu mau jadi kakek? Aku merasa sangat rumit. Aku juga. Aku mau punya cucu tapi aku sangat bimbang. Punya cucu artinya kita udah tua. Masuk ke jajaran kakek nenek. Ayo duduk dulu di sini. Aku mau rebus sup. Ayo tutup dulu, oke? Ayo ke kasur. Aku nggak mau pergi. Dengarkan aku. Siapa? Aku Luo Su. Kalian berdua sangat tepat waktu. Kami baru saja kembali di mana Anye. Anye, aku membuat sup ayam untukmu. Ibuku bilang, kamu harus merawat diri dengan baik setelah keguguran, atau akan ada konsekuensinya. Ayo, aku yang akan melakukannya, aku yang akan melakukannya. Berikan padaku. Terima kasih, Su, sama-sama. Baiklah. Cuci, keringkan dan disinfeksi. Itu akan berhasil. Aku lapar. Makan malam segera. Itu belum lahir. Begitulah caramu memperlakukan aku. Jika itu lahir, bisakah kamu masih mengingatku? Tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti. Ketika cucumu lahir, tempatmu di hati anakmu pasti akan berubah. Anak-anak memang seperti ini. Mereka tidak pernah bisa mengerti bagaimana rasanya menjadi orang tua. Sampai mereka menjadi orang tua. Mengerti. Tidak. Bukankah kamu harus terbang di penerbangan sipil? Selama dia masih seorang pilot, maka jawabannya adalah tidak. Prinsipku adalah pas di tempat. Pas di tempat apa maksudmu? Anye, biar aku jelaskan. Aku tidak bisa melakukan apapun selain terbang. Kamu tidak belajar, kamu tidak mau belajar. Tentu saja kamu tidak bisa melakukan hal lain. Dan para guru, bagaimana mereka hidup? Mereka tidak terbang. Mereka tidak hanya duduk diam dan mati. Maaf, aku tidak menjelaskan dengan jelas tadi. Aku banyak bicara tentang gaji dan tunjangan. Anye, dengarkan aku. Aku tahu masih menjadi pilot. Tapi faktor keamanannya terlalu berbeda. Penerbangan sipil kurang berbahaya daripada penerbangan militer. Jauh lebih sedikit. Kenapa fungsi mereka berbeda? Pertama, keamanan. Ketiga, tetap aman. Jika tidak bisa dilakukan, maka kita tidak akan melakukannya. Penerbangan militer ini fungsinya. Prinsip penerbangan. 1. Bersiap untuk perang. Jadi mereka, jika bisa terbang harus terbang. Tidak bisa terbang, jika perlu harus terbang. Benar. Tentu saja ini. Penerbangan sipil juga punya kecelakaan, kan? Dibandingkan dengan kendaraan bermotor ini. Seperti mobil dan kereta. Termasuk kapal ini. Tingkat kecelakaan penerbangan sipil adalah yang terkecil. Anye, mari minum sup, bicara sambil minum. Itu jadi. Aman, relatif aman. Tidak ada yang absolut. Seperti sup ini. Ada yang tersedak sampai mati. Saat minum sup. Itu. Aku tidak bermaksud begitu. Mari pulang. Biarkan mereka makan dengan tenang. Jalan. Peng Fei, itu aku pikir. Kamu harus memikirkannya dengan matang. Lalu beri aku jawabanmu. Pulang.
Benar, besok hari Minggu jangan lakukan. Aku akan lakukan lebih banyak. Aku akan masak makananmu dan mengantarnya. Lihat betapa baiknya istriku, ayo Aku kita pergi. benar-benar berpikir kamu harus. Peng Fei, Peng Fei. Ada apa Anye? Apa yang terjadi? Mereka bilang ada sesuatu yang terjadi padamu. Aku ingin menemukanmu. Tapi aku tidak bisa lari bagaimanapun juga. Baiklah Anye. Aku baik-baik saja. Oke. Tebas saja itu kamu. Pelan-pelan suaramu lagi tidur. Mari kita makan siang bersama hari ini. Aku kasih tahu kamu tidak boleh bicara tentang penerbangan sipil. Ikuti aku. Berikan padaku. Ayolah berikan semuanya padaku hati-hati. Ayolah, terima kasih sama-sama. Oke, taruh di sini. Apa yang kamu lakukan? Kemarin aku telepon pemimpin kita kalau sudah kembali. Mereka menganggapnya sangat serius. Pasukan tidak akan melepaskanku. Kau tidak menyebutkannya. Bagaimana kau tahu dia tidak akan melepaskanmu tanpa menyebutkannya? Selalu ada jalan. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya saja tidak dilakukan. Peng Fei, kalau kau menitaskan untuk meninggalkan pasukan, pasukan akan melepaskanmu bagaimanapun juga. Kalau aku membuat keputusan seperti itu, aku juga akan terbelah. Masa mudamu idealmu. Waktu penting dalam hidupmu. Kau memberikan semuanya. Apalagi kau masih punya mimpimu menjadi pahlawan. Peng Fei. Kau ingin menjadi pahlawan. Di masa perang tapi. Sekarang adalah masa damai. Anye, kenapa kau berdiri di sini? Kupikir kau sedang tidur. Sudah berbaring selama seminggu. Waktunya untuk bergerak juga. Bangun. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Duduklah. Itu Anye. Kau bisa membuka-bukanya sekali-sekali. Pengantar penerbangan sipil. Luo Tianyang. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Matahari begitu baik saya menjemur selimut. Telepon Anye. Saya tiba-tiba ingat. Saya punya teman sekelas. Saat hamil, dia terpuntir. Keguguran. Lalu satu keguguran setelah yang lain. Dokter tidak tahu bagaimana membantu. Dokter berkata ini disebut keguguran kebiasaan. Sangat buruk. Hei. Ibu. Kamu bilang. Apakah ada semacam insentif? Ditempatkan. Ya. Tapi kamu bisa jaga suaramu tetap rendah. Tapi dibandingkan dengan apa yang bisa kamu dapatkan. APA yang saya dapatkan. Jadi itu benar-benar bisa diabaikan. Peng Fei saya hanya berpikir sebagai orang luar. Sebagai seseorang yang mengenal kedua belah pihak. Sebagai teman sekelasmu dulu. Teman lamamu. Saya melakukan ini untukmu. Betapa mudahnya mendapatkan keguguran kebiasaan. Jangan dengarkan dia menakut-nakutimu. Jangan bicara tentang orang lain, coba bicara tentang ibuku. Ketika dia pertama kali hamil dia melakukan Dan aborsi. satu lagi kemudian, ibuku seorang revolusioner. Dia seorang aktivis Maois terkenal. Dia memutuskan untuk melahirkan saat hamil untuk ketiga kalinya. Mulai denganku, dan kemudian 3 saudara kandung lainnya. 1 per tahun.
Saya tidak butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Yang saya minta hanyalah kamu jangan ikut campur, terutama sekarang. Jangan menambah bahan bakar ke api. Saya hanya bercanda denganmu ya. Saya membantu Peng Fei, tidak bisa memberitahu. Tanpa saya, kamu bahkan tidak bisa menjadi pilot. Kecuali kamu putus dengan An Ye. Beritahu kamu sesuatu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Suamiku sakit. Sperma tidak mencair. Jangan tanya aku apa artinya. Spesifik. Aku juga nggak tahu pokoknya. Cuma pria dengan penyakit ini susah buat bikin wanita hamil. Aku kira itu kamu. Aku juga. Punyaku bisa disembuhkan. Operasi aja. Cuma potong kistanya selesai. Kalau punya dia harus minum obat Cina butuh waktu lama. Jangan bilang siapa-siapa memalukan. Aku nggak akan bilang sama siapa. Dia sangat sombong. Masuk akal. Satu hal yang nggak bisa dia lepas adalah kemampuan seksualnya. Peng Fei. Ngapain di dapur? Jangan pernah bahas penerbangan sipil lagi. Aku mohon. Dia nggak bilang, aku juga nggak. Ngomong lagi nih tentang penerbangan sipil. Peng Fei, pas aku sama kamu. Aku percaya, aku udah mikirin semuanya. Termasuk kita bakal banyak berpisah, termasuk kesepian. Bahkan kesulitan punya anak nanti. Aku juga udah mikirin. Bukan aku nggak mikirin bahayanya, tapi aku nggak pernah mikir bakal sebahaya itu. Aku selalu merasa sekarang zaman damai dan gak ada perang apa yang bisa terjadi. Sebenarnya kamu benar. Sekarang zaman damai. Apa yang bisa terjadi? Itu kecelakaan. Kecelakaan yang nggak terhindarkan. Amerika punya statistik. Amerika biasanya latihan. Lebih banyak orang meninggal daripada dalam perang. Dengan kata lain, ketika Amerika berperang, ada lebih sedikit korban. Hanya karena mereka biasanya berlatih keras. Benar. Luo Tianyang, bisakah kamu berhenti menakut-nakutinya? Peng Fei, dibandingkan dengan penyembunyian, aku lebih suka mendengarkan dia. Dia tidak menakut-nakutiku. Aku tidak merasa itu menakutkan. Itu realistis. Itu jujur. Kamu beritahu aku sekarang, kecelakaan seperti pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu kan, itu karena kamu perlu merahasiakannya. Kali ini, semuanya karena sudah tidak terkendali. An Ye. Sebenarnya statistik Amerika Serikat tidak ilmiah terlalu umum. Tidak ada pembagian cabang. Tidak peduli bagaimana dibagi. Terbang pesawat itu berisiko tinggi. Pesawat tidak sama dengan pesawat. Risiko tinggi untuk pesawat tempur aku akui. Tapi pesawat angkut dan pengebom kami sebenarnya hampir sama dengan terbang pesawat komersial. Peng Fei, sudahlah. Terbang pesawat pengebom dan angkut hampir sama dengan penerbangan sipil kita kamu. Sudah selesai? Pergi kalau sudah selesai. Kamu tidak bisa begitu saja membohonginya. Istriku masih di sini, ayo pergi. Peng Fei, apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan masalahnya? An Ye, An Ye. An Ye. Aku akan pergi ke agen layanan untuk membeli sesuatu untuk dimakan.
Apa yang kamu baca? Kakak ipar bilang, kamu tidak boleh terlalu banyak membaca sekarang. Tidak baik untuk mata. Saya sedang melihat pengenalan penerbangan sipil. Saya duluan. Suruh kepala seksi kamu datang ke kantor saya segera. Lanjutkan kontekstualisasi apa maksudnya? Salah ketik seharusnya pelatihan. Perwira Liu mengetik dengan ubi. Ubi pelatihan dan kontekstualisasi mirip. Bagaimana menurutmu? Hanya salah ketik. Itu bukan hal penting. Bisakah rencana pelatihan seperti ini terus diterbitkan? Lihat kualitas seseorang dari detail. Apa yang dipikirkan pasukan di bawah tentang atasan? Program pelatihan yang dimodifikasi. Tinjauan tertulis dengan pihak terkait. Berikan kepada saya sebelum pulang kerja. Ya. Hei. Ayah. Fei Fei. Dengar suara ayah. Peng Fei seperti dulu. Baik sedih maupun lega. Bisakah kamu bicara sekarang? Ya silakan. Ayah. Alasan saya memberitahumu hal-hal itu. Karena saya ingin tahu sesuatu tentangmu. Kamu juga unit berisiko tinggi. Jika sesuatu terjadi setiap kali, jika ibu tahu, bagaimana kamu menjelaskannya padanya? Lapor. Masuk. Master, ada situasi penting. Perlu melaporkan padamu. Saya akan meneleponmu nanti. Prinsip saat ini adalah, hanya bicara tentang kehidupan, bukan tentang pekerjaan. Hindari ketajamannya, atasi kekakuan dengan kelembutan. Oke, saya mengerti. Halo. Sangat enak, ayo minum sup ayam. Lihat ini nanti, lihat nanti. Ayo minum sup. Saya bilang informasi penerbangan sipil. Kamu ada waktu. Saya akan, ketika aku punya waktu. Bagaimana? Enak? Oh iya. Bagaimana kamu memberitahu ibumu tentang keguguran itu? Aku akan bicarakan ini nanti. Nanti. Yang paling penting sekarang adalah tubuhmu. Minum sekarang masih ada di panci. Aku akan mengambilnya. Halo Su. Anye sedang makan, aku sibuk. Ada apa? Kalau begitu aku akan bicara dengan telepon dulu. Selamat tinggal. Kamu menunggu siapa? Menunggu seseorang menelepon. Lucu, siapa yang bisa aku tunggu? Kamu tahu semua orang yang aku kenal. Minum sekarang masih ada di panci. Aku akan lihat lagi. Bos, sepertinya ada kecelakaan lalu lintas di depan. Ambil kartu identitas militermu. Bicara dengan mereka. Katakan kita punya misi mendesak. Biarkan mereka memandu kita. Ya.
Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Hei, Ibu. Anye belum pulang kerja. Ibu, aku ada urusan mendesak, aku akan segera keluar. Aku akan meneleponmu ketika aku punya waktu, oke? Tidak, Ibu. Di mana ayahku? Di tentara. Kapan dia pergi? Tidak ada apa-apa, hanya bertanya. Oke, selamat tinggal. Kamu pasti menunggu telepon seseorang. Tidak jelas menunggu seseorang menelepon. Tentang bagaimana kamu memberitahu ibumu? Beritahu aku sebelumnya. Ayah. Anye, ayah ada di sini. Ayah, Cepat duduk-duduk. Saya dengar ibumu bilang kalau wanita hamil harus istirahat yang cukup. Jangan bergerak. ibu sudah tahu. Ya, Ibumu belum tahu. Bilang nanti saja. Tapi, saya tetap ingin mewakili seluruh keluarga, menyampaikan belasungkawa dan terima kasih. Kamu bawa Liu untuk menyimpan barang-barang ini. Sesuatu. Harus dimasukkan ke kulkas, oke? Ayah, bagaimana kamu tahu? Peng Fei menelepon saya. Saya bilang ke komisaris politik. Minta cuti. Ini royal jelly harus disimpan di kulkas. bagus. Berapa hari kamu bisa tinggal di sini? Kami harus kembali malam ini. Komandan, besok ada rapat komite. Sesuatu. Saya takut kamu tahu. Kami tidak terlalu menyukai pernikahanmu. Ibu mertua dan saya. Kami merasa sudah pernah berada di sana. Lebih berpengalaman daripada kamu. Tapi sekarang sepertinya kami membuat kesalahan empiris. Lihat, rumahmu tertata dengan baik. Dari sini tidak perlu diragukan lagi. Kamu pasti yang melakukannya. Menurut ibumu, rumah ini, wanita adalah nahkoda, adalah tulang punggung. Kami semua berpikir, kamu yang bisa melihat gambaran besarnya. Kamu anak yang baik. Kamu masih muda. Kamu akan punya anak. Ini hanya kecelakaan. Kecelakaan adalah kasus khusus. Saya bilang ya dalam perjalanan ke sini. Sopir ini sopir lama. Tidak minum, tidak ngebut, tidak menerobos lampu merah. Pejalan kaki berjalan di jalan. Masih. Apa artinya ini? Itu kecelakaan. Kecelakaan adalah pengecualian. Sangat tidak mungkin. Tidak sering terjadi. Ayah minum teh. Sudah waktunya pergi ya. Ayah ada rapat komite besok. Kamu duduk, jangan bergerak. Istirahat yang cukup. Aku akan mengantar ayah. Baik, pergilah. Keguguran Anye. Cari waktu untuk bicara dengan ibumu. Bagaimana mengatakannya? Kamu pikirkan saja. Jangan katakan itu karena kamu. Bukan kita sudah setuju sejak awal? Bahkan jika langit runtuh kita akan menanggungnya sendiri. Anye. Apakah kamu tidak mengerti? Kamu adalah langitku. Kamu runtuh dan meninggalkanku sendirian. Bagaimana aku harus menanggungnya? Apakah aku langitmu? Ya.
Bagaimana dengan terbang? Sama. Mana yang lebih penting? Aku tidak bisa memilih. Jika kamu harus memilih satu, Aku menolak untuk membuat pilihan seperti itu. Anye. Langit kehidupan, bukan pilar, bisa menopangnya. Karir keluarga cinta semuanya. Tentu saja, dia bisa hidup tanpa satu. Tapi sejak itu, dia tidak akan sepenuhnya bahagia lagi. Hidup yang cacat tidak akan bahagia. terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih. Sampaikan salamku pada ayahmu. Terima kasih juga. Sangat menghargai diriku. Kamu harus hati-hati. Aku akan. Jangan khawatir. Aku janji. Oke, kamu kembali ke divisi. Kamu tidak perlu datang. Kamu ada rapat pagi. Tidak perlu. Bu, silakan makan. Kamu mikir apa? Bukannya papa bilang, kita harus kasih tahu mama soal keguguran. Gimana ngomongnya? Atau bilang aja. Kamu kecapean waktu interview, terus keguguran. Jangan sama sekali. Mama sudah khawatir soal aku kerja. Terus. Bilang ada yang gak beres sama tubuhmu, aborsi spontan. Itu malah lebih parah. Mama pasti mikir, buat apa punya menantu kayak gitu? Nggak bisa punya anak. Udah. Bilang aja kamu flu. Terus kamu demam, kamu minum obat. Khawatir sama anaknya, aborsin anaknya. Nggak. Aku udah hamil. Terus seenaknya aja, malah demam. Kenapa aku yang harus jadi kambing hitam? Gimana menurutmu? Bilang aja yang sebenarnya. Kamu bikin dia mati. Kenapa nggak bisa bilang? Itu masalahmu. Masalahku apa? Inti sperma belum matang. Kelainan kromosom pada sperma ini bisa menyebabkan perkembangan embrio yang tidak normal, bahkan keguguran. Kamu kayaknya paham ya. Kapan kamu belajar kedokteran? Kapan? Waktu aku hamil, ketika aku siap menjadi seorang ibu. Oke, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Kita pasti akan punya anak. Ayo kita lakukan tahun depan, oke? Maaf. Ada apa? Kamu harus menanganinya malam ini. Kenapa tidak bilang ke komisaris politik? Kamu tidak akan datang ke rapat pagi ini, tidak mungkin. Pasukan keadaan darurat itu biasa. Aku harus pergi ke komite tetap. Tapi kamu tidak tidur semalaman. Umurmu sudah tidak muda lagi. Jangan bicara seperti itu. Ada apa? Tidak mudah. Aku tidak suka mendengarnya. Kamu begitu saja. Tidak mau mengaku. Fei. Kapan itu terjadi? Ada apa? Ada masalah. Anye terlalu tidak tahu diri.
Dia seharusnya lebih tahu saat hamil. Ada apa? Anaknya hilang keguguran. Kapan itu terjadi? Fei Fei tidak bilang. Jangan bilang yang sebenarnya. Dia takut aku akan bilang sesuatu ke Anye. Aku harus bicara dengannya saat ada waktu. Pekerjaan itu penting, kehidupan keluarga juga penting. Terutama untuk seorang wanita. Tidak apa-apa. Anak-anaknya hilang. Mereka pasti merasa sedih. Anye tidak mudah. Berdiri tegap. Kawan Kapten, pesawat sudah siap, tolong beri instruksi. Naik pesawat ya. Berjalan serempak. Mundur-mundur halo. Terima kasih atas kerja kerasnya halo Anye. Terlihat sudah pulih sepenuhnya. Baik. Mau kirim aku kemana? Tidak. Kamu sepertinya tidak menyukainya. Itu kamu. Pak San mengkritik aku. Katanya kamu berbeda sekarang. Kamu bukan hanya reporter koran sekarang, tapi anggota tentara. Militer. Apa arti atribut di sini? Mungkinkah aku anggota militer? Ini cara aku memahaminya. Ketika kamu adalah subjeknya, dia adalah bawahanmu. Ketika dia adalah subjeknya, kamu adalah bawahannya. Dia adalah tentara. Kamu tentu saja istri tentara. Nah, menurut logikamu, aku adalah reporter. Suami seorang reporter. Tapi sebenarnya ada di kamus. Hanya istri tentara. Apa kamu cek kamus? Kamu sepertinya tidak siap dengan baik. Menyesal? Sebenarnya, sampai titik tertentu iya. Bilang sama dia biar dia ganti profesi. Aku perlu menempatkan diriku di posisinya. Kalau dia tidak suka pekerjaanku, biar aku ganti profesi. Apa aku bisa bahagia kalau begitu? Masuk akal. Kuncinya adalah pihak lain layak mendapatkannya. Peng Fei dia layak. Ini namanya cinta. Kenapa kamu bilang begitu? Halus. Jangka panjang. Panggilan dari rumah sakit di Kunan. Yu Hanbo. Dia dipukuli saat kunjungan mendadak parah sekali. Minta kita mengirim seseorang ke sana. Bawa uang. Baiklah, masukkan aku. Aku tidak perlu melepas pakaian. Bangun-bangun dan makan. Naik ke sini. Orang-orang meletakkan meja makan di halaman. Mulai sekarang kita akan memindahkan meja makan ke tempat tidur setiap hari.
Anye, kamu tahu tidak? Kamu tidur selama 12 jam. Benarkah? Harian River City. Tulisanmu sudah diterbitkan halaman depan. Semuanya sepadan. Aku lebih memahami apa yang dikatakan pemimpin kita. Apa? Dia bilang mereka yang bekerja di bisnis kita perlu mencari istri. Tidak bisa mencari tipe karir. Kita butuh seseorang yang seluruh hidupnya berputar di sekitar kita. Mampu mengorbankan segalanya untuk suaminya. Kita sama sekali tidak seperti itu. Mengorbankan segalanya untuk suaminya. Itu buta. Bergandengan tangan di masa depan. Apa yang disebut saling pengertian? Sebut kesadaran. Dia bilang biarkan dia memilih, dia bilang yang terakhir lebih baik. Kesadaranmu semakin tinggi. Tapi apa? Jangan datang dan bicara padaku seperti ini. Kamu harus memberitahu orang tuamu. Tidak perlu dikatakan mereka semua tahu. Kurasa ayahmu mungkin tahu, ibumu mungkin tidak. Kalau kamu tanya aku, dia pasti meratapi. Cucu yang hilang. Dia tidak meratapi. Meratapi. Sepertinya serius. Mari kita ganti dengan kata yang netral. Sebut saja, jangan pernah lupa. Maka kamu harus bersikap. Katakan apa? Malu. Istriku datang untuk makan. Waktu berlalu begitu cepat. 1994 datang. Anye, kalau tidak bisa pulang saja, jangan jadi prajurit yang baik. Aku tidak selemah itu. Ibuku bilang saat melahirkanku. Aku lahir siang hari. Dia masih bekerja di bengkel pagi itu. Anye, kamu mengubur kita makan malam. Gelar wakil seniormu sudah disetujui. Kamu sekarang adalah wartawan wakil tinggi termuda di seluruh koran. Benarkah? Tidak. Tujuanku adalah menjadi wartawan senior termuda. Ambisius. Itu disebut perjuangan. Xianjiang, aku ingin mengganti tirai ini. Xianjiang, Apa? tirai ini aku ingin menggantinya dengan yang baru. Kenapa kamu menggantinya? Itu baik-baik saja. Tidak cantik dan tua. Cukup untuk menahan matahari. Tidak. Ganti dengan yang baru. Xianjiang, rumah ini. Ini adalah rumah kita yang sebenarnya. Ini adalah rumah di mana kita bisa menghabiskan masa tua dengan tenang. Jangan seperti ini lagi. Terus berpindah-pindah. Katamu, kamu dan aku sudah menikah selama 30 tahun. Pindah 10 kali rata-rata sekali setiap 3 tahun. Dulu aku sama sepertimu. Kupikir aku bisa menetap. Seperti sesuatu, selama itu memiliki nilai gunanya. Selama itu berfungsi, tidak sekarang. Aku tidak akan menetap kali ini. Aku harus melakukan apa yang aku inginkan. Dekorasi dengan baik.
Baik, Mari kita pilih tirainya. kapan? Sekarang, Jangan sekarang, aku tidak mau pindah. hei. Ya? Oke, aku sudah bilang padanya. Direktur Lee. Katanya mereka sedang mengorganisir para veteran pensiunan untuk pergi ke Gunung Miaofeng. Rabu kamu bisa bawa keluarga. Aku lewat saja. Xianjiang. Setiap orang punya hari untuk pensiun. Orang pasti akan mati suatu hari. Aku salah. Kamu harus memberiku waktu untuk membiasakan diri. Berapa lama? Kalau cuma beberapa hari aku tunggu kamu. Kalau lama aku tidak akan menunggu. Ngapain kamu nunggu? Pilih tirai. Ayo, beli. Bagus, bagus, bagus. Sekarang sudah benar. Anye. Ayo berikan. Aku lelah sekali. Apa yang berat banget? Ibu Peng Fei yang kirim. Kapan Peng Fei pulang? No 10. Tanggal pengiriman diperkirakan tanggal 28. Meskipun beberapa hari lebih awal masih ada waktu. Ada 2 orang tua tidak ada yang bisa datang. Ibunya bilang dia akan datang, aku tidak bisa mengizinkannya. Kesehatannya. Aku yang merawatnya, bukan sebaliknya. Dia akan membuatku lebih gugup. Kau masih takut sama dia? Iya. Awalnya ibunya tidak optimis dengan aku. Dia tidak puas sekarang. Ibunya ingin aku mengikuti jejaknya, berhenti bekerja. Menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Kau terlalu sensitif. Tidak sama sekali. Ibunya hanya tidak mengerti. Generasi ini punya caranya sendiri. Bagaimana generasi kita bisa seperti cara berpikir generasi mereka? Jangan biarkan Peng Fei tahu tentang ini. Ibunya di hati Peng Fei. Simply sakral dan tak bisa dilanggar. Seperti Virgin Mary. Virgin Mary. Benar. Maka aku harus memberitahu Peng Fei. Apa yang kamu lakukan? Hayun, Aku beli jahe. Bunga lili yang cantik sekali. Siapa yang mengirimnya? apa yang kamu bicarakan? Siapa lagi? Kan kamu yang beli. Kenapa aku tidak bisa beli bunga? Tentu saja bisa. Ambil dulu. Saatnya pindah. Keluarkan vas. Vas ini belum sempat dipakai. Kali ini akan berguna. Ayo berikan bunganya. Masukkan garam ke air. Akan mekar lebih lama. Saat memotongnya harus dipotong miring. Potong miring baik untuk menyerap air. Ayo ambil asparagus ini dulu, oke? Rumah baru ini, ada bunga ini. Sedikit hiasan lebih cantik. Selama kamu suka, aku akan belikanmu setiap hari. Bunga seperti ini tidak perlu diganti setiap hari. Mekarnya lama. Maksudku, Kamu ingin ada bunga di rumah ini setiap hari. aku pikir kamu akan suka. Dulu aku kurang memperhatikanmu. Terlalu sibuk. Aku suka.
Aku sangat suka. Aku masak. Biar aku bantu. Terima pemberitahuan dari atasan. Kecuali kali ini, kita yang bertugas mengamankan Su-27. 15J8 akan segera tiba. Ini juga tanggung jawab kami untuk menjamin. Jadi, waktu misi kita akan diperpanjang. Tidak bisa kembali ke markas tepat waktu. Rekan-rekan yang ada urusan di rumah, harap pastikan untuk mengatur sebelumnya, beritahu lebih awal. Kamu dengar? Ya. Mari kita bicarakan sebelumnya. Pendidikan prasekolah masa depan anak kita. Semuanya tergantung padamu. Sogok saya sebelumnya. Ini disebut memberi kamu kesempatan. Halo kepala sekolah Su. Halo. Kapan kamu akan dipromosikan jadi kepala sekolah? Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Hanya beberapa hari. Para petinggi cukup puas dengan kerja saya. Juga merawat saya. Memberi saya satu suite. Tepat di atasmu. Saya akan pindah ke sana dalam 2 hari. Wow, itu hebat. Kalau gini, saya akan sering mengganggumu. Lebih sering. Saya akan siaga. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengganggumu tanpa alasan. Sekarang kamu salah satu petinggi. Saya tidak berani mengganggu. Ngomong-ngomong, ibu saya akan datang dalam 2 hari dan membawa saya seorang pengasuh. Oke. Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Saya naik sendiri. Saya akan mengantarmu ke pintu. Atau mampir saja ke rumah kita untuk makan. Lagi pula Peng Fei tidak di sini. Luo Tianyang juga tidak di sini. Apa Luo Tianyang tidak di sini? Tidak. Dia sibuk akhir-akhir ini. Apa yang terjadi dengannya? Cukup tentang dia, ayo pergi ke rumahmu. Kecil sekali, sangat menyenangkan. Ini. Semuanya itu Ibu Peng Fei merombak baju lama. Ibunya bilang baju lama itu lembut dan nyaman untuk dipakai anak-anak. Terampil. Tentu saja, jangan meremehkan ibunya. Ibunya dulu adalah murid terbaik di sekolah bahasa asing. Selama dia punya waktu dan tenaga, IQ-nya membuat ini semudah bermain anak-anak. Bisa dipakai nggak? Baiklah, karena kamu sangat menyukainya, kita akan menyimpannya untuk anak-anakmu nanti. Anak-anak kita. Anak-anak kita belum tahu di mana mencarinya. Luo Tianyang masih belum bisa. Hei. Tianyang. Ya, dia bersamaku. Kamu juga belum makan. Ayo makan bersama. Mari makan hotpot malam ini. Kompor listrik tinggal colok saja, sangat praktis. Cepatlah. Semua orang tahu, pilot bagian tersulit adalah lepas landas dan mendarat. Ketika dia aman di udara, cukup andalkan instrumen. Kalau tidak ada masalah, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun kan. Tapi sekarang, distribusi pendapatannya sekarang adalah, jangan pernah berpikir per jam. Kamu terbang 1 jam. Kamu dibayar 1 jam. Tapi inilah masalahnya. Kamu terbang rute pendek. Meskipun hanya terbang 1 jam, kamu juga naik turun. Kamu terbang rute panjang. Meskipun terbang 10 jam, hanya 1 kali naik turun. Lalu pendapatan ini. Terima kasih. Penghasilan ini, kalau dihitung per jam, terbang rute pendek terdengar seperti rugi ya. Dia rugi. Lalu kamu sekarang, itu yang terbang rute pendek. Benar. Nggak ada kuasa. Kemanapun kamu pergi, kamu dibully. Kedengarannya agak tidak masuk akal. Banyak hal yang tidak masuk akal. Gimana bisa semuanya masuk akal? Menurutku, itu pola pikirnya. Dia selalu merasa diperlakukan tidak adil. Selalu merasa kurang. Selalu memikirkannya. Percaya nggak? Tapi kalau dia terbang rute bagus, dia akan punya tuntutan lebih banyak dan lebih tinggi. Sayang, gimana kamu ngomong? Sayang, aku benarkan?
Sukamu. Tapi agak pelit. Tianyang, hal ini, nggak ngomong sama atasan kamu untuk membahasnya? Tentu saja lebih dari sekali. Mereka pejabat saling melindungi. Anye, kamu tahu nggak? Dia nggak berencana kerja di penerbangan sipil. Dia rencana resign dan terjun ke bisnis. Serius. Ya itu pasti salah satu pilihan. Aku sudah ngomong sama orang yang bersangkutan. Membahasnya. Nggak. Menurutku sebelum kamu ambil langkah ini, kamu harus hati-hati. Pikirkan dulu. Kan kamu lulus SMA, belajar terbang. Terbang di langit setelah belajar terbang. Kamu nggak punya pengalaman sosial, terlalu polos. Tenang saja. Tenang saja. Aku akan meneleponmu begitu aku kembali, oke? Aku juga merindukanmu, oke dah. Tidak, kita punya banyak rekrutan baru. Hanya jalur militer jarak jauh. Kenapa mereka tidak memasang lebih banyak? Ya. Kami sedang melapor ke atasan. Peng Fei, apakah kamu menelepon rumah untuk minta izin? Tidak, bagaimana denganmu? Tentu saja. Apakah dia menyetujui? Bagaimanapun juga tidak ada yang berubah. Sangat bagus. Aku baru saja pergi ke rumah sakit pagi ini. Selesai memeriksa. Dokter bilang, perkembangan normal, posisi janin normal, detak jantung kuat. Lebih dari detak jantung yang kuat. Aku melihat dia punya kekuatan di seluruh tubuhnya. Sangat gelisah di malam hari. Harus menendangku sampai terbangun. Benarkah? Jangan tidur saat waktunya tidur. Itu hanya tidak teratur dan tidak disiplin. Biarkan pasukan memperbaikinya. Kurasa itu berhasil. Biarkan dia masuk tentara begitu dia lahir. Benar. Saat dia keluar, beritahu aku apakah itu laki-laki atau perempuan. Oke, aku akan segera berbicara denganmu. Banyak orang menunggu untuk menelepon. Itu saja. Berbicara sedikit lebih lama. Hanya 5 menit lagi. Tidak, aku benar-benar harus pergi. Baiklah, kalau begitu kamu harus tidur lebih awal. Kamu harus menerbangkan pesawat besok. Peng Fei jika memungkinkan. Telepon aku setiap hari. Baiklah dah. Anye, kamu tidak perlu menjadi tentara yang baik. Tidak apa-apa, cuti hamil hanya setengah tahun. Saya harus menggunakannya saat diperlukan. Saya akan memberitahu Pak San. Lihat apakah saya bisa memperpanjang liburanmu sedikit. Kamu adalah keluarga militer. Lupakan saja. Ibu saya akan membawa pengasuh dalam 2 hari. Dia tidak berpendidikan tinggi, belum pernah bepergian jauh sendiri. Saya pikir agensi kita. Bisakah kamu mengirim mobil untuk menjemputnya di stasiun? Saya bisa melakukan apa saja sekarang, hanya tidak bisa naik bus. Mudah sekali. Kapan ibumu tiba? Sekitar pukul 20. Dia bilang memesan tiket, lalu tentukan waktunya. Beritahu saya jadwal keretanya. Beritahu saya saat kamu tahu detailnya. Terima kasih atas perhatiannya. Anye, Pak San khawatir. Setelah kamu melahirkan itu akan mempengaruhi pekerjaanmu. Katakan padanya, biarkan dia tenang. Halo Ibu. Ini ibuku bicara tentang setan. Ibu, apakah kamu sudah mendapatkan tiketmu?
Menyingkir. Jangan menghalangi menyingkir. Lihat kamu. Melakukan pekerjaan ini membuat keributan ini. Mengapa kamu membaca buku bahasa Inggris lagi? Spanyol. Spanyol. Xianjiang, ayo pergi ke Kuba. Kamu bercandakan. Tidak. Setelah wakil komandan Kong turun, dia pergi ke Amerika untuk melihat putrinya. Kamu bisa pergi ke Amerika Serikat, kamu juga bisa pergi ke Kuba. Apalagi saya masih punya kondisi yang baik. Punya penerjemah penuh waktu. Kamu berharap. Saya tidak yakin. Begitu banyak tahun. Dari sekarang saya akan melakukan yang terbaik untuk menjamin logistik. Cepatlah kamu belajar. Aku kasih kamu seminggu. Setengah bulan. Pasti 1 bulan. Atau tunggu Anya melahirkan anaknya. Nanti kita bicara lagi. Itu tidak relevan. Semoga Kuba tidak mengecewakan aku. Kuba sangat bagus. Hebat. Langit biru, air biru. Pohon itu hijau zamrud. Orang-orangnya lebih cantik. Kesana pasti kesana. Apa kapan? Lihat ayahku, dia sangat berani. Dia bukan lagi pria muda. Aku minta maaf tentang itu. Kamu lihat, aku tidak bisa membantumu sekarang. Jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja. Oke, aku akan berbalik dan memberitahu Ibu Peng Fei. Aku jangan khawatir, baik, selamat tinggal. Ada apa dengan ayahmu? Jatuh dari sepeda. Patah tulang paha. Kalau begitu ibumu tidak bisa datang. Pastinya tidak datang. Aku mau belanja bahan makanan. Aku pergi. Belajar bahasa Kuba MU. Apa Kuba? Beli apa? Beli 1 ikat sawi, beli seledri. Kalau yang besar, beli 1 saja oke. Beli lebih banyak tomat. Ngomong-ngomong, beli tahu. Daging. Tidak. Daging tanpa lemak. Makan sedikit daging saja oke. Oke, kalau ibumu sudah sampai. Telepon aku sekarang. Kalau kita tidak di sana, bilang saja ke penjaga. Kalau kita kembali, mereka akan memberitahu kita. Ingat. Oke, aku harus pergi. Orang-orang menunggu. Oke, dadah. Sudahkah kamu memberitahu Peng Fei tentang ini? Dia tidak bisa kembali meskipun sudah kuberitahu. Aku tidak ingin dia khawatir. Maksudku tanggal jatuh tempo sudah dekat. Kamu tidak bisa melakukan ini sendirian. Sepertinya aku perlu memberitahu ibunya tentang ini. Kamu harus. Dia adalah ibu mertua. Sudah seharusnya begitu. Menantu melahirkan. Ibu mertua seharusnya yang mengurusnya. Yang paling penting adalah pengasuh bayi. Kamu tahu tidak? Jika ibuku tidak bisa datang, pengasuh bayi juga tidak akan bisa datang. Aku sudah mendaftar di perusahaan pengasuh, tapi mereka bilang takut waktunya sudah terlambat. Sekarang, aku tidak tahu kapan bisa menemukan pengasuh bayi. Kalau tidak, kamu bisa cari cara untukku. Minta seseorang untuk mencarikannya. Tentu. Tapi jangan terlalu berharap tinggi. Kamu juga cari tahu di sekitar. Aku dengar banyak orang tua bilang. Tapi sulit menemukan yang cocok. Pengasuh bukan hanya tenaga kerja. Harus menjadi bagian dari keluarga. Terutama di masa khususmu sekarang. Aku tahu. Hayun, di mana jahenya? Di rak kedua di pintu kulkas. Ini kol goreng. Harusnya aku bumbui ya. Ya?
Di mana adasnya? Kamu yang masak, atau aku yang masak? Ayo, 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 aku datang, aku datang. Masalah sementara. Lebih baik daripada masalah panjang. Mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan. Masalahnya pisaumu terlalu tumpul. Cepat, cepat, cepat jawab teleponnya. Kamu saja, kamu saja. Aku datang, aku datang, aku datang. Halo Anye, ibumu. Hayun Anye mencarimu. Ibu terima kasih banyak. Aku tidak akan bilang ke Peng Fei soal ini. Nanti kamu pesan tiketnya. Pastikan bilang ke aku. Aku akan suruh orang jemput kamu di stasiun. Oke, bye. Siapa? Datang. Chen, kamu di sini. Mertuan An Direktur suruh aku lihat-lihat. Untuk cek keadaan kamu. Orang tua kamu seharusnya segera sampai. Jam berapa sekarang? Aku akan atur penjemputan. Nggak perlu nanti waktunya tiba agensi. Akan kirim orang untuk jemput. Ngomong-ngomong bisa minta tolong, bantu aku cari pengasuh. Oke, aku akan tanya-tanya pas balik. Mereka lebih berpengalaman. Terima kasih. Sama-sama. Tanggal perkiraan melahirkan menantu aku itu tanggal 28. Tiket kamu nggak boleh lebih lambat dari tanggal 23. Menantu aku bilang, due day belum pasti. Kamu harus kasih ruang. Oke, terima kasih Lee. Aku sudah beli tiketnya. Orang akan antar ke sini. Bisakah kamu pergi sendiri? Ada yang antar ke stasiun dan ada yang jemput di stasiun. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bagaimana kalau aku ikut sama kamu? Kamu nggak punya tempat menginap. Lagian kamu kan ayah mertua. Dia bakal nggak nyaman. Kalau menurut aku sebenarnya bagus. Atau kita cuma bisa duduk diam dan khawatir nggak jelas. Nggak tahu apa-apa. Xianjiang, kamu suka cucu perempuan. Kalau mereka punya cucu laki-laki, bagaimana dong? Nggak masalah. Itu kan anak mereka. Mereka jalani hidup mereka. Kita jalani hidup kita. Kalau ada kesempatan, aku harus jelaskan ke Peng Fei. Sekali ini saja tidak akan terjadi lagi. Mereka harus bisa menanganinya. Masalah keluarga mereka sendiri. Terutama dengan anak-anak. Itu harus dipersiapkan secara mental. Untuk logistik dan jangka panjang. Apa yang kamu persiapkan untuknya? Kuncinya adalah Anye. Baiklah, baiklah, jangan bicarakan ini. Bersikaplah realistis. Aku pergi, kamu bisa mengurus sendiri. Tentu saja. Aku khawatir kamu hanya akan bertahan. Aku pergi ke kantin untuk makan, aku tidak akan mengandalkan. Datang besok jam 4.40 sore. Aku akan segera mengatur mobil. Aku akan menjemput di stasiun, kamu tidak usah pergi. Pulang bersiaplah. Tapi kamu tidak mengenalnya. Bisakah aku memegang tanda besar?